Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Kali ini saya Martina dengan nomor induk mahasiswa 501192753 akan menyampaikan presentasi tentang analisis artikel ilmiah untuk memenuhi tugas diskusi sesi ketujuh mata kuliah MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Saya akan memaparkan hasil analisis artikel ilmiah yang berjudul Gender Inclusiveness in Student Learning Materials: Study of Elementary School Context in Indonesia, yang ditulis oleh Indri Salsabila dan rekan-rekannya pada tahun 2024. Artikel ini diterbitkan dalam Jurnal Humanika volume 24 nomor 1 dan sudah terindeks Sinta 4 di Universitas Negeri Yogyakarta. Fokus penelitian ini adalah bagaimana kesetaraan gender tercermin dalam bahan ajar di sekolah dasar Indonesia. Pendahuluan. Penelitian ini berangkat dari fenomena bahwa materi ajar di sekolah dasar masih belum sepenuhnya memperhatikan aspek kesetaraan gender. Dalam banyak buku teks dan media pembelajaran, tokoh laki-laki lebih sering digambarkan lebih aktif, dominan, dan terlibat dalam kegiatan ilmiah. Sementara itu, tokoh perempuan justru sering ditampilkan dalam peran domestik seperti memasak, merawat, atau membantu pekerjaan rumah. Rumusan masalah. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis merumuskan pertanyaan utama. Sejauh mana bahan ajar di sekolah dasar mencerminkan nilai-nilai inklusivitas gender? Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk bias gender, menilai sejauh mana bahan ajar mendukung keadilan gender, serta memberikan rekomendasi agar materi ajar lebih inklusif terhadap siswa laki-laki maupun perempuan. Hasil dan pembahasan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa representasi laki-laki dalam buku ajar jauh lebih dominan dibandingkan perempuan. Laki-laki lebih sering digambarkan dalam profesi bergengsi, seperti ilmuwan, dokter, atau pemimpin. Sedangkan perempuan digambarkan dalam peran pendukung atau rumah tangga. Ketimpangan ini memperkuat stereotip bahwa bidang sains dan profesi publik lebih cocok untuk laki-laki. Peneliti juga menyoroti bahwa representasi dalam bahan ajar berpengaruh terhadap pola pikir dan sikap guru, yang kemudian berdampak pada motivasi dan kepercayaan diri siswa perempuan di kelas. Dengan kata lain, bias dalam materi ajar tidak hanya bersifat visual, tetapi juga berdampak pada perilaku dan keadilan dalam proses pembelajaran. Implikasi terhadap pembelajaran di kelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bias gender dalam bahan ajar berlanjut ke dalam praktik di kelas. Guru tanpa disadari sering memberi lebih banyak kesempatan kepada siswa laki-laki untuk menjawab, berdiskusi, atau tampil dalam kegiatan sains. Sebaliknya, siswi sering diberi peran administratif seperti mencatat hasil atau menghias laporan proyek. Akibatnya, banyak siswi merasa kurang percaya diri dengan kemampuan mereka di bidang sains dan teknologi. Hal ini menjadi sinyal bahwa guru perlu lebih peka dalam menciptakan suasana belajar yang setara, memastikan bahwa setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif. Rekomendasi dan relevansi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa rekomendasi penting. Pertama,
Perlunya revisi terhadap bahan ajar agar menampilkan tokoh laki-laki dan perempuan secara seimbang, baik dalam ilustrasi maupun narasi. Kedua, guru perlu mendapatkan pelatihan terkait penerapan pembelajaran berperspektif gender agar lebih sadar dalam memberikan kesempatan yang adil kepada semua siswa. Ketiga, kebijakan kurikulum perlu diarahkan untuk mendukung keadilan gender dalam seluruh sumber belajar. Rekomendasi ini sangat relevan dengan praktik pembelajaran kita di sekolah dasar, terutama dalam mata pelajaran IPA. Guru memiliki peran penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri siswi dan memastikan bahwa pembelajaran sains bersifat inklusif dan memberdayakan semua peserta didik. Demikian pemaparan saya mengenai analisis artikel Gender Inclusiveness in Student Learning Materials. Artikel ini menegaskan pentingnya kesetaraan gender dalam dunia pendidikan dasar, terutama dalam pembelajaran sains. Semoga temuan dan rekomendasi ini bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk terus menciptakan pembelajaran yang adil, setara, dan memotivasi semua anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.